Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil basyirin nadhir. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal khair. Allahumma barik lana fi majlisina. Allahumma barik lana fi ulumina. Allahumma barik lana fi amwalina, fi ahlina, ya Rahmanu ya Rahim, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukurlah yang memompa motivasi kita untuk terus menerus berusaha meraih berkahnya kehidupan ini. Berkahnya semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya semua nikmat-nikmat Allah. Khususnya berkah Al-Quran Al-Karim dalam kehidupan dunia kita. Dan insya Allah untuk kemuliaan akhirat kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun umatnya untuk mendapatkan keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan, kebahagiaan demi kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, dan insya Allah tentunya saat kita dipertemukan oleh Allah di dalam jannahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meraih berkah Al-Quran merupakan tema yang kita kaitkan dengan kajian kita, kajian Quranic Live di Asa TV Indonesia. Mudah-mudahan dengan terus mengkaji Al-Quran, terus memaknai Al-Quran, terus mendalami Al-Quran dari berbagai aspeknya, kita layak untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kebaikan. Dan itu adalah karena memang Al-Quran kitab yang dipenuhi dengan keberkahan, dan keberkahannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat asa rahimakumullah, sebelum kita membahas tentang bagaimana kita meraih berkah Al-Quran, tentu Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan menyebut beberapa hal di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang Allah sifati dengan mubarak. Ya. Mubarak artinya yang penuh dengan keberkahan. Baraka yubariku mubarakun. Semua kita insya Allah ingin mendapatkan keberkahan-keberkahan dalam semua anugerah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada ayat-ayat keberkahan. Di dalam Al-Quran terdapat 11 ayat yang menyebut kata berkah, yang dikaitkan dengan beberapa ciptaan Allah, beberapa karunia Allah, beberapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sebelumnya adalah memaknai keberkahan itu sendiri. Berkah tentu ini berasal dari bahasa Arab, al-barakah, dan sudah disadur menjadi bahasa Indonesia berkah. Kalau kondangan berkat, tapi notabene dua-duanya sama. Berkah itu artinya adalah yang pertama, bertambah kebaikan dan bertambah pula kemanfaatan. Harta kalau menambah kebaikan seseorang, berarti harta itu berkah baginya. Ya. Kalau umur kita itu menambah kebaikan kita, berarti umur kita adalah umur yang diberkahi. Atau kalau harta yang ada pada diri kita, kita manfaatkan untuk kebaikan, berarti harta itu juga harta yang disebut dengan berkah. Usia kita, seluruh kehidupan kita, kalau betul-betul bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, itu berarti hidup kita penuh dengan keberkahan. Kitalah yang akan mengukur, kitalah yang akan menilai apakah yang Allah anugerahkan kepada kita sudah termasuk yang Allah berkahi, sudah termasuk yang dikategorikan berkah atau al-barakah. Kita lihat bagaimana itu menambah kebaikan kita, bagaimana itu menambah kemanfaatan kita, bagaimana dengan Al-Quran Al-Karim. Semakin banyak interaksi kita dengan Al-Quran, semakin banyak ya bergaul kita dengan Al-Quran, semakin dekat kita dengan Al-Quran, yakin banyak kebaikan, banyak kemanfaatan yang kita dapatkan.
Yang kedua, bagaimana berkah itu, kata para ulama, berkah itu dilihat dari kekalnya atau berlanjutnya sebuah kebaikan dan kemanfaatan itu. Tadi kan kebaikan dan kemanfaatan. Tapi kalau kebaikan itu berhenti, kemanfaatan itu berhenti, berarti belum berkah sepenuhnya. Harta yang menambah baiknya kita, menambah kemanfaatan untuk sesama kita, dan kita terus-menerus menjaga kemanfaatannya, menjaga kebaikannya, berkelanjutan, berkesinambungan, berarti kita mampu menjaga keberkahan. Al-Quran memberkahi kita. Namun bagaimana kita terus-menerus, tidak berhenti. Kita terus berlanjut membacanya, mengkajinya, mentadaburinya, agar keberkahan itu juga berkelanjutan, berkekalan, insya Allah. Begitulah makna berkah yang kita kaitkan dengan keberkahan Al-Quran itu sendiri. Dan tentu ketika Allah menjamin sebuah keberkahan, maka berarti keberkahan itu bersifat materi, ya, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, atau bersifat non materi yang tidak bisa dilihat. Namun semua orang mengakui bahwa hidupnya berkah, bahwa hatinya berkah, bahwa hartanya berkah. Kenapa? Kehidupannya lebih tenang, ia lebih khusyuk beribadah, ia menghadapi semua ujian dengan penuh kesabaran. Berarti dia mendapatkan berkah yang bersifat non materi. Dan berkah itu yakin, sahabat asa yang dimuliakan Allah, tidak hanya dimensinya dalam kehidupan dunia, atau tidak hanya dalam dimensi akhirat, tapi yang kita maui, yang kita inginkan, berkah dunia, berkah akhirat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau kita mampu menjaga iman, menjaga takwa, meningkatkan iman, meningkatkan takwa, berkelanjutan iman dan takwa kita hingga menghadap Allah, Allah jamin, lafatahna alaihim, pasti kami bukakan pintu-pintu keberkahan. Berarti semua yang Allah hadirkan itu berkah. Namun bagaimana kita menambah kebaikan kita, bagaimana kita mempertahankan, bahkan melanjutkan, mengekalkan, meningkatkan. Dan insya Allah, Allah akan hadirkan keberkahan itu yang sifatnya materi atau yang non materi. Dan untuk dunia kita serta untuk akhirat kita semuanya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Untuk itulah sahabat asa rahimakumullah, doa kita selalu terhadap semua anugerah Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahi semua yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biasanya kan konotasinya untuk makanan, untuk minuman. Padahal nanti 11 ayat bicara tentang keberkahan, maka kita layak memohon kepada Allah keberkahan atas semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Berkah pada harta kita, Allahumma barik lana fi amwalina. Berkah pada keluarga kita, Allahumma barik lana fi ahlina. Berkah pada usia kita, Allahumma barik lana fi a'marina. Berkah amal kita, Allahumma barik lana fi a'malina. Subhanallah. Sehingga inilah esensi dari kehidupan kita, sahabat asa. Kita ingin kehidupan kita penuh dengan keberkahan. Anugerah Allah selalu memberikan keberkahan. Dan kita jalankan kebaikan-kebaikan itu untuk mendapatkan keberkahan. Dan kita terus mempertahankan kebaikan itu semata-mata kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sering pula kita saling menyapa, saling mendoakan. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi Anda. Barakallahu lakum. Semoga Allah selalu memberkahi untuk Anda. Begitulah kita selalu saling mendoakan. Bagaimana kalau kita kaitkan keberkahan itu dengan kitabullah, dengan kalamullah yang Allah sebut sebagai kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan sahabat asa yang Allah muliakan, kita selalu mampu mendapatkan keberkahan dari semua anugerah, dari semua nikmat Allah, khususnya dari Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan lanjutkan tentang bagaimana meraih keberkahan dari Al-Quran Al-Karim. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis
bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa, rahimakumullah wa hafizakumullah. Meraih keberkahan dari Al-Quran. Tentu kita ingin mengkaji beberapa ayat yang Allah sebut dengan penuh keberkahan. Ada 8 yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa semuanya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah Baitullah Al-Ka'bah. Yang kedua adalah Al-Quran, kalamullah. Yang ketiga ada manusia yang Allah abadikan penuh dengan keberkahan hidupnya. Nabi Isa alaihissalam misalnya di dalam surat Maryam nanti. Kemudian ada tempat tinggal yang kita selalu mohonkan, tempat tinggal kita, tempat aktivitas kita, tempat mencari rizki kita, tempat kita bertugas, tempat semua yang kita tinggali mendapatkan keberkahan dari Allah. Demikian ada pohon yang penuh dengan keberkahan yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Ada pula air yang selalu kita harapkan keberkahannya. Air hujan, ma'an mubarakah. Ada keberkahan waktu yang Allah sebut adalah waktu malam yang penuh dengan keberkahan. Bahkan ada waktu yang sangat penuh dengan keberkahan, yaitu Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang beberapa air yang dikategorikan sebagai penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan dari semua yang Allah sebutkan inilah yang akan dijadikan alat keberkahan kita. Hadirin, kita membutuhkan alat keberkahan. Kita membutuhkan media keberkahan. Semakin banyak medianya, semakin banyak alat yang kita dapatkan dari Allah, maka semakin besar, semakin banyak peluang kita untuk mendapatkan keberkahan. Harta, semakin banyak Allah karuniakan, semakin besar peluangnya untuk kita mendapatkan keberkahan. Semakin sering dan kerap atau kita diberikan kesempatan untuk mendatangi Baitullah, semakin besar kita mendapatkan peluang keberkahan. Semakin dekat kita dengan Al-Quran, semakin besar peluang mendapatkan keberkahan. Semakin dekat dengan orang-orang soleh, orang-orang mulia, orang-orang alim, berarti semakin besar peluang kita untuk mendapatkan keberkahan. Semakin kita berada di tempat-tempat yang penuh dengan keberkahan, di masjid, di majelis, di rumah Allah, di tempat-tempat orang baca Quran, semakin besar kita mendapatkan keberkahan. Ya, demikian juga sekian banyak anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ada waktu yang di situ Allah siapkan untuk memberikan keberkahan kita kepada kita semuanya. Keberkahan doa di waktu malam, keberkahan ibadah di waktu malam, keberkahan munajat di waktu malam, keberkahan memohon apapun kepada Allah di waktu malam. Semuanya menjadi ciri-ciri, menjadi media kita untuk terus memperbanyak pintu keberkahan, memperbanyak media keberkahan, memperbanyak wasilah perantara keberkahan, karena kita ingin satu demi satu keberkahan itu kita raih. Karenanya kita tidak mau tertinggal untuk tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Ali Imran ayat 96 mengingatkan tentang keberkahan rumah Allah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakau wa hudan lil alamin. Sungguh rumah yang mula-mula dibangun untuk manusia beribadah ialah Baitullah. Allah sebut Baitullah, Allah tetapkan yaitu di Mekah atau disebut juga dengan Bakkah. Yang Allah sifati, ya, tempat itu adalah mubarak, penuh dengan keberkahan, serta menjadi petunjuk bagi semua manusia. Semua orang yang berada di depan Ka'bah, yang berada di kawasan Masjidil Haram yang mulia, akan merasakan keberkahan dari Allah. Waktunya penuh dengan keberkahan. Setiap saat ingin berada di depan Ka'bah. Setiap waktu bahkan kita iktikaf di depan Ka'bah, tidak mau meninggalkan. Bahkan ya berusaha, letih, panas, Masya Allah. Jemaah umroh, jemaah haji,
mungkin lokasi ya tempat tinggalnya jauh, tapi ia berusaha ingin mendapatkan keberkahan, datang di Masjidil Haram, datang bermunajat di depan Ka'bah. Kenapa? Karena Allah jamin itulah tempat yang penuh dengan keberkahan, rumah Allah yang penuh dengan keberkahan. Dari ayat ini pula dikatakan oleh para ulama tafsir secara kiasi bahwa semua tempat untuk beribadah, semua rumah yang dijadikan tempat beribadah, maka nilainya adalah rumah yang penuh dengan keberkahan. Tentu yang paling penuh dengan keberkahan adalah yang Allah tetapkan, yaitu di Mekah yang disebut dengan Ka'bah, Baitullah. Namun semua rumah Allah, semua tempat ibadah kita. Karenanya sholat di tempat yang penuh dengan keberkahan, Allah lipat gandakan pahalanya. Kemudian beribadah di tempat yang penuh dengan keberkahan, Allah juga berkenan untuk menambah, melipat gandakan pahalanya. Karena itulah catatan dari keberkahan tadi adalah yang memberikan banyak kebaikan dan kemanfaatan. Al-Quran disebut sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan. Membacanya satu huruf 10 kali kebaikan. Masya Allah, bisa dibayangkan betapa kita ingin mendapatkan banyak keberkahan dari semua yang Allah tetapkan sebagai keberkahan dalam kehidupan kita. Di surat Al-An'am 92 tentang Al-Quran. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Dan inilah Al-Quran, kata Allah. Kitab yang penuh dengan keberkahan yang kami turunkan. Ciri dari keberkahannya, Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Karena memang benar, Al-Quran melengkapi, menyempurnakan apa yang sudah Allah sampaikan di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Untuk apa pula keberkahan dari Al-Quran ini? Keberkahan dari kitab-kitab Allah terdahulu adalah agar memberikan peringatan, memberikan ajakan, memberikan kesempatan untuk semua penduduk mendapatkan keberkahan. Khusus tentunya di sini karena Al-Quran diturunkan di masyarakat Arab. Al-Quran diturunkan kepada Rasul dan para sahabatnya serta penduduk Ummul Qura Mekah saat itu, maka mereka banyak mendapatkan keberkahan. Namun Allah ingatkan dan orang-orang yang di luar lingkungan Ka'bah, di luar lingkungan Mekah seperti kita, selama kita terus-menerus menjaga Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, bergaul dengan Al-Quran, yakinlah sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita layak mendapatkan keberkahan sesuai dengan jaminan Allah di surat Al-An'am ayat 92. Dan orang-orang yang beriman dengan kehidupan akhirat, keberkahannya adalah akhirat itu jika kita imani, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga akhirat kita, akan menjaga kemuliaan akhirat kita. Karena ketika kita mengimani akhirat, maka kita bersungguh-sungguh beramal untuk akhirat kita. Karenanya kenapa di Al-Quran paling banyak beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Karena semakin baik iman kita kepada akhirat, Allah jaga akhirat kita. Allah persiapkan akhirat kita dengan baik. Karena kita akan bersungguh-sungguh menjalankan semua bekal-bekal akhirat kita, terutama bekal Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, atau mereka selalu memelihara sholatnya agar tetap memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, di surat Al-An'am 155, Allah juga ingatkan tentang Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan Al-Quran ini kitab yang kami turunkan yang diberkahi oleh Allah. Caranya adalah ikutilah Al-Quran. Ikuti pesan-pesannya, jalankan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangan Al-Quran, ambil hikmah dari semua kisah-kisah Al-Quran, semua pesan-pesan Al-Quran, semua tuntunan Al-Quran kita ikuti, itulah yang akan menjadikan seluruh jalan kehidupan kita adalah penuh dengan keberkahan. Berkeluarga, kita ikut tuntunan Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, keluarga kita diberkahi oleh Allah. Berharta, kita ikuti tuntunan Allah bagaimana berharta dengan baik, maka kita mendapatkan keberkahan dari harta kita. Seluruhnya dalam kehidupan ini fattabi'u. Yang kedua adalah wattaqu. Semakin tingkatkan takwa kita kepada Allah, semakin besar peluang kita mendapatkan keberkahan, apalagi Allah janjikan
Di ayat ini, sahabat asa yang dimuliakan Allah, la'allakum turhamun. Semakin banyak kita mengikuti petunjuk Al-Quran, semakin besar takwa kita, takut kita kepada Allah akan murkanya dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita termasuk yang selalu dan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Surat Al-Anbiya ayat 50. Wa hadza kitabun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun. Allah mempertanyakan kepada kita semuanya. Al-Quran betul-betul Allah turunkan sebagai peringatan yang di dalamnya memiliki banyak keberkahan, dan Allah turunkan sengaja untuk memberikan keberkahan kepada seluruh umat manusia. Yang Allah tanyakan kepada kita adalah, mengapa kamu mengingkari Al-Quran yang penuh dengan keberkahan? Kalau di ayat sebelumnya adalah mengimaninya, semakin tinggi mengimani Al-Quran, semakin besar peluang mendapatkan keberkahan. Sebaliknya, kalau kita tidak meyakini, kita mengingkari keberkahan Al-Quran, bagaimana mungkin kita mendapatkan keberkahan? Secara logikanya, sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan itulah yang akan menguatkan kita untuk meraih keberkahan. Semakin tipis keyakinannya, semakin rendah keimanannya, semakin kecil peluangnya mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Para sahabat Rasul saking yakinnya, malam-malam mereka begadang membaca Quran. Siang hari mereka pun tidak luput membaca Al-Quran. Dalam kondisi sibuk pun mereka tetap membaca Al-Quran. Kenapa? Karena mereka yakin. Bahkan banyak sahabat Rasulullah SAW yang mengulang-ulang bacaan Al-Quran karena senang dengan Al-Quran. Suatu ketika ada sahabat Rasul yang datang. Kemudian ketika itu ia selalu membaca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas. Ya, di sholat apapun dia membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Terus sampai dikatakan oleh Rasul, mengulang-ulangnya bukan karena tidak hafal, tapi memang ia cinta. Maka Rasul mengatakan, cintamu kepada surat Al-Ikhlas yudkhilaka jannah, akan memasukkanmu ke dalam surga. Kenapa sahabat ini melakukan demikian? Sangat intens, sangat kontinu, karena ia yakin dengan Al-Quran. Maka keyakinan kita, sahabat asa rahimakumullah, akan mempengaruhi kualitas kita, mempengaruhi kuantitas kita terhadap Al-Quran. Semakin yakin, semakin besar kita dengan Al-Quran. Semakin menipis, semakin rendah, sudah semakin jauh kita dengan Al-Quran. Afa antum lahu munkirun, kata para ulama. Inilah pertanyaan Allah, istifham dari Allah, bahwa mereka yang mengingkari tentu tidak akan mendapatkan keberkahan Al-Quran karenanya mengimaninya, meyakininya, mengakuinya, menjalankan semua tuntunannya. Itulah peluang terbesar kita semuanya untuk selalu mendapatkan berkah dari Al-Quran ini. Konteksnya duniawi kita, akhirat kita. Demikian juga dimensinya untuk berkah materi kita dan keberkahan dari non-materi yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena memang benar, nikmat Allah itu wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan aku, kata Allah, sempurnakan nikmat untuk kalian, baik yang sifatnya materi lahiriah maupun yang sifatnya non materi yang bersifat batiniyah di dalam hati kita semuanya, insya Allah. Sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan bagaimana Al-Quran memberkahi kita semuanya, insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin jam 12.30 waktu Indonesia Barat di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami.
Saudaraku, sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bagaimana kita mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitabun mubarak, kitab yang penuh dengan keberkahan. Isinya adalah hal-hal yang memberkahi kehidupan kita. Atau ada contoh-contoh dari Al-Qur'an bagaimana seseorang, bagaimana semua anugerah Allah menjadi keberkahan dalam kehidupan kita semuanya. Contoh di surat Maryam ayat 31. Seorang manusia yang Allah abadikan. Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayyah. Dan Allah berkenan menjadikan aku, kata Nabi Isa alaihissalam, sebagai seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Berarti kita ingin dimanapun kita berada, bersama siapapun, kita ingin memberikan banyak kebaikan dan manfaat agar kita termasuk yang diberkahi oleh Allah. Manusia yang diberkahi oleh Allah berarti manusia yang mampu terus-menerus ya menjaga kebaikannya, menebar kebaikannya, memberikan kebaikannya dan manfaatnya kepada siapapun. Ainama kuntu, dimanapun kita berada. Dan bagaimana kita berkahi waktu-waktu kita. Wa awsani bis salat, salah satu perintah Allah yang ini menjadi perintah yang sangat utama, kata Nabi Isa alaihissalam di ayat ini, dan Allah pesankan untuk aku. Wasiat, Allah pesankan, Allah wajibkan untuk aku. Allah perintahkan agar aku tetap mendapatkan keberkahan dengan senantiasa mendirikan sholat. Ibadah yang penuh dengan keberkahan berarti ibadah sholat. Karenanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat, yang nanti pertama akan ditanya, akan dihitung, akan dinilai oleh Allah adalah ibadah sholat kita. Kalau baik maka baik insya Allah yang lainnya. Namun kalau buruk, kalau tidak sempurna, bagaimana mungkin yang lain itu akan baik? Karenanya ciri dari keberkahan Nabi Isa alaihissalam yang Allah sebutkan di surat Maryam 31, kita jaga sholat kita. Demikian juga selama hayat di kandung badan, maka ibadah harta terus-menerus kita jalankan. Karena itulah cara Allah untuk memberkahi harta kita. Ada zakat yang disebutkan di ayat ini. Tapi ini adalah bersifat umum. Seluruh ibadah harta. Yang wajib adalah zakat. Tapi yang sunnah juga agar lebih diberkahi oleh Allah. Infak, sodako, dan wakaf. Sehingga seluruh ibadah harta ketika kita menjalankannya dengan sebaik-baiknya, insya Allah dimanapun kita berada, kita akan diberkahi oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah. Orang-orang juga insya Allah akan tenang bersama kita, tenang berada bersama kita, tenang tinggal di sekitar kita, karena kita termasuk yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah juga, sahabat asa yang dimuliakan Allah, bagaimana tempat yang kita jadikan tempat tinggal, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat mencari karunia Allah, bahkan tempat kita mungkin menjalankan aktivitas olahraga, aktivitas macam-macam, kita mohon kepada Allah, wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakah. Rumah ini tempat tinggal kita, ingin Allah berkahi. Baitul ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an kal baitil khar. Kalau rumah itu tidak pernah disentuh oleh Al-Qur'an, tidak pernah dibacakan, tidak pernah dijadikan majelis ilmu, bagaimana mungkin akan diberkahi oleh Allah? Supaya kita mendapatkan keberkahan atas rumah yang kita huni, yang kita tinggal bersama kita, maka tentu kita jadikan Al-Qur'an, kita jadikan sholat-sholat sunnah kita jadikan semua ibadah kita juga ada porsinya di dalam rumah. Rasul mengingatkan, jadikanlah rumahmu untuk ibadah. Sholat-sholat sunnah tentunya untuk kaum laki-laki. Jadikan rumahmu tempat yang penuh dengan keberkahan. Ketika kita berdoa, sahabat asa, wa qur rabbi anzilni munzalam mubarakah, ya Allah tempatkanlah aku senantiasa di tempat yang kau berkahi. Berarti ketika kita tinggal di satu tempat, ketika kita hidup di suatu tempat, di sebuah masyarakat, kita ingin penuh dengan keberkahan, maka Al-Qur'anlah yang perbanyak kita jadikan alat keberkahan. Harta kita pun dijadikan alat keberkahan. Keberadaan kita semuanya akan menjadi alat keberkahan kita, insya Allah. Surat An-Nur ada pohon
yang disebut dengan pohon yang penuh dengan keberkahan, yaitu zaitun, ya, syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Kenapa dikatakan penuh dengan keberkahan? Karena kemanfaatannya baik untuk sarana kesehatan, untuk menjaga tubuh, untuk meningkatkan, ya, kesehatan kita. Maka buah zaitun atau pohon zaitun yang disebutkan oleh Al-Quran ini, salah satunya adalah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Demikian juga surat An-Nur ayat 61. Allah Subhanahu wa taala menyebut satu kalimat. Kalau kalimat itu sering kita ucapkan, sering kita sebarkan, ya, absyu as-salam wasilu al-arham wasallu bil-lail wan nasu niyam. Perbanyak kita menebar salam. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyib, yaitu ucapan dari sisi Allah yang itu penuh dengan keberkahan, bahkan penuh dengan kebaikan, adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapannya adalah assalam, ya Allah, mudah-mudahan keselamatan, warahmatuh, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa digantikan dengan bacaan yang lain, tidak bisa digantikan dengan ucapan yang lain. Kenapa? Karena ucapan ini min indillah, betul ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ucapan-ucapan kalimat thayyibah, subhanallah, tidak bisa kita gantikan dengan yang lain karena itu yang Allah sangat cintai. Alhamdulillah, itu pula ucapan dari Allah yang kita diminta untuk memperbanyak kalimat tahmid, dan itu adalah kebaikan untuk kita. Tidak bisa digantikan dengan ucapan yang lain. Tapi tidak berarti kita tidak boleh mengucapkan dengan yang lain. Namun kalau dibandingkan dengan tahiyah dari Allah, ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan, tahniah, doa-doa yang terbaik, manakala itu kita ambil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga inilah tahiyah ini adalah tahiyah, ucapan ini, assalamualaikum, ungkapan ini amat sangat Allah cintai, dan insya Allah dengan memperbanyak ucapan ini, seperti sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, absyu as-salam, tebarkan salam, wasilu al-harham, ayo eratkan silaturahim, bangun silaturahim, perbanyak silaturahim. Kemudian wasallu bil-laili wan nasu niyam, perbanyaknya salat malam ketika manusia karena penatnya sedang tidur, maka jaminannya tadkhulul jannata bisalam, Anda layak masuk surga dengan penuh keselamatan. Mudah-mudahan sahabat asa, kita semuanya dilayakkan oleh Allah untuk masuk surga dalam keselamatan karena kita menjaga tahiyah dari Allah, ucapan terbaik dari Allah. Kita tebarkan, kita sampaikan doa kepada siapapun. Insya Allah itulah yang akan memberkahi kehidupan kita sesuai dengan surat An-Nur ayat 61. Di surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah ingatkan tentang keberkahan malam yang sangat mulia. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada suatu malam. Malam itu disebut dengan malam keberkahan, yaitu Lailatul Qadar. Karenanya semua kita ingin, ya, di Ramadan insya Allah meraih keberkahan dari malam yang penuh dengan keberkahan, meraih kemuliaan. Karena itu hanya satu malam. Meskipun kata para ulama, malam-malam itu adalah betul waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah, sehingga dikatakan bahwa al-lailu waktun lil akhyar, malam itu waktu yang diburu oleh para pemburu kebaikan. Semua kebaikan ada di waktu malam. Ada kebaikan sholatnya, munajatnya, baca Al-Qur'annya, semuanya. Kenapa? Karena malam adalah Allah istimewakan. Siang hari kita bekerja, siang hari kita mencari karunia Allah, siang hari kita menjalankan aktivitas, malamnya kita bertemu dengan Allah, mengadu kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan Al-Quran pula diturunkan di malam yang penuh dengan keberkahan. Al-Qurannya penuh dengan keberkahan, malamnya penuh dengan keberkahan, melalui, ya, tempat yang sangat tinggi yang penuh dengan keberkahan, Lauh Mahfuz. Allah simpan pula di Lailah di Sama'id Dunya, yaitu di Baitul Izzah, tempat yang sangat mulia. Kemudian melalui malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia,
kepada Nabi, manusia yang paling mulia. Keberkahan demi keberkahan, kemuliaan demi kemuliaan, itulah yang menguatkan Lailatul Qadri, malam yang penuh dengan keberkahan. Dan terakhir tentang ayat-ayat yang bicara tentang keberkahan, Allah ingatkan di surat Qaf ayat 9. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Kami turunkan dari langit air yang banyak berkahnya, yaitu air hujan. Di antara keberkahannya kata Allah, dengan air hujan tanah menjadi subur, dan kalau subur tentu tubuh-tubuhan pun dapat tumbuh dengan subur, dan kita dapat memanfaatkan sekian banyak tumbuh-tumbuhan, sekian banyak karunia Allah melalui bumi yang Allah berkahi ini, melalui air hujan yang Allah turunkan dengan penuh keberkahan. Untuk itu, ya bagaimana mungkin kita amat sangat membutuhkan air yang bernama air hujan. Bahkan air hujan ini sudah diteliti secara kesehatan, betul-betul menyehatkan, betul-betul memberikan banyak manfaat dan kebaikan. Sulit kita katakan kehidupan tanpa hujan yang Allah anugerahkan, tanpa air yang sangat istimewa yang Allah anugerahkan. Hujan itulah yang memberkahi seluruh muka bumi ini. Hujan itu yang memberkahi semua kehidupan ini. Maka Allah sebut bahwa air hujan adalah ma'an mubaraka, air yang penuh dengan keberkahan. Begitulah sahabat asa yang dimuliakan Allah, beberapa catatan tentang ayat-ayat yang disebut oleh Al-Quran penuh dengan keberkahan. Beberapa hal yang Allah siapkan untuk kita mendapatkan keberkahannya. Itulah babun min abwabil barokat, pintu dari sekian banyak pintu-pintu keberkahan Allah. Itulah yang selalu kita harapkan dari Allah. Itulah yang selalu kita inginkan dari Allah. Karenanya Al-Quran ya menyampaikan kepada kita, inilah keberkahan-keberkahan itu. Dan itulah Al-Quran yang penuh dengan keberkahan. Semakin banyak kita mengambil keberkahan dari Al-Quran, semakin besar peluang kita insya Allah untuk selalu diberkahi oleh Al-Quran dalam kehidupan kita. Berikutnya kita akan membahas secara spesifik bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Rasul Shallallahu alaihi wasallam menuntut kita agar kita mendapat berkah dari Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bagaimana meraih berkah Al-Quran tetap di Asa Indonesia insya Allah. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Studies Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Saudaraku, sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus kita akan membahas bagaimana Al-Quran memberikan keberkahan kepada kita dan bagaimana kita berusaha mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Allah menyebut Al-Quran sebagai kitab yang penuh dengan keberkahan, kitabun mubarak, yaitu Allah sebutkan di 4 ayat. Pertama, Al-An'am ayat 155, kemudian dikuatkan dengan Al-An'am ayat 92, Al-Anbiya ayat 50, dan terakhir surat Shad ayat 29. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, bagaimana kita mendapatkan berkah Al-Quran? Fattabi'uhu wattaqu. Perbanyak kita mengikuti tuntunannya. Kita meyakini semua pesan-pesannya. Kita perbanyak mengambil ibrah dari kisah-kisahnya. Kemudian kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah dengan memenuhi semua ketentuannya dan menghindari semua larangan-larangannya. Betapa Al-Quran memberkahi. Membacanya saja bernilai khusus. Hanya Al-Quran yang dinilai khusus.
Membaca yang lain berpahala, tapi tidak seperti nilai khusus membaca Al-Quran. Menghafalnya Allah jamin keberkahan, mentadaburinya, mengajarkannya. Itulah bagaimana cara kita untuk mendapatkan berkah Al-Quran. Di ayat 92 surat Al-An'am, Allah juga mengingatkan, meyakini akhirat, meyakini Allah, meningkatkan sholat kita dengan sebaik-baiknya, menjaga waktu-waktu sholat adalah juga cara kita untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran perintahkan untuk menjaga sholat. Al-Quran perintahkan untuk meningkatkan iman kita. Al-Quran perintahkan pula kita untuk selalu mengimani akhirat. Bahkan di awal surat Al-Baqarah sudah Allah ingatkan tentang kita mengimani akhirat, wabil akhiratihum yukinun. Kenapa? Karena keberkahan itu dengan mengimaninya, maka kita akan sungguh-sungguh mengamalkannya. Dengan sungguh-sungguh mengamalkannya, kita pula akan mendapatkan keberkahan yang sungguh-sungguh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana meraih keberkahan Al-Qur'an? Kita pula selalu meningkatkan keimanannya dan kita menjaga agar tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu pesan pun dari Al-Quran, tidak ada satu kisah pun dari Al-Quran, tidak ada yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, masa lalu, masa ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabatnya, dan masa yang akan datang, bahkan sampai semua cerita surga, cerita neraka kita imani. Karena semuanya akan menguatkan kita untuk mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Mengingkarinya, itulah yang akan ditutup pintu keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga mengingatkan di surat Shad ayat 29 bahwa kitab yang Allah turunkan yakin sudah disifati dengan penuh keberkahan. Namun apakah hanya Al-Quran diturunkan begitu saja? Namun Allah mengingatkan liyadabbaru ayati. Semakin banyak kita memperhatikan, mentadaburi, merenungkan, mengkaji, mendalami, melakukan berbagai macam kajian terhadap Al-Quran dari berbagai aspek kemuliaannya, itulah yang akan mendapatkan keberkahan dari Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pelajaran, atau sebagian ulama memahami mengambil pelajaran dari Al-Quran. Al-Quran ini dikatakan sebagai az-zikra, peringatan. Az-zikra juga dimaknai dengan pelajaran. Kisah manusia terbaik ada di Al-Quran. Kisah manusia terburuk ada di Al-Quran. Pelajaran. Cerita tentang kenikmatan surga ada di Al-Quran. Cerita tentang kesengsaraan neraka ada di Al-Quran. Maka orang akan mendapatkan banyak pelajaran dari Al-Quran. Kaum terdahulu yang Allah binasakan disebut oleh Allah dalam Al-Quran agar kita mendapatkan pelajaran. Dan kaum-kaum yang Allah muliakan Allah sebut dalam Al-Quran agar kita mendapatkan pelajaran. Sekian banyak yang Allah siapkan dari Al-Quran, yakin penuh dengan pelajaran. Dan pelajaran-pelajaran itu adalah agar kita menjaga kehidupan ini selalu dalam koridor keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa ya contoh bagaimana Al-Quran memberikan keberkahan. Al-Quran dan puasa pemberi syafaat di yaumil qiyamah. Hadis Imam Ahmad. Al-Quran wasiyam yashfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Padahal syafaat itu adalah anugerah Allah yang terakhir. Pertolongan Allah yang paling puncak. Ketika seseorang dilayakkan mendapatkan surga, itu syafaat dari Al-Quran. Karena Al-Quran akan berbicara, ya Allah, dia membacaku siang dan malam, jadikanlah aku penolong dan syafaat baginya. Subhanallah. Al-Quran pula diturunkan waktunya di bulan Ramadan, di malam yang penuh dengan keberkahan. Maka Allah pilih waktunya waktu yang mulia, bulannya bulan yang mulia, manusia yang mendapatkannya manusia mulia. Malaikat yang diutusnya adalah malaikat mulia Jibril alaihissalam. Kemuliaan demi kemuliaan itulah yang menguatkan kita untuk terus menjadikan Al-Quran adalah alat kemuliaan kita, pintu kemuliaan kita insya Allah. Jibril alaihissalam juga membacakan Al-Quran kepada Rasul. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bacaan mulia. Sampai Allah khususkan malaikat Jibril membacakan seluruh ayat-ayat Al-Quran kepada Rasul. Rasul mengulangi bacaan Jibril. Di bulan Ramadan sampai 2 kali Rasul membacakan di hadapan Jibril untuk mendapatkan banyak keberkahan dari Al-Quran yang mulia ini. Membacanya berlipat ganda pahalanya di sisi Allah.
Apalagi kalau kita baca di malam yang penuh dengan keberkahan, di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan disinilah doa yang mustajab adalah di antaranya orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Ketika orang sibuk dengan Al-Quran, man syagolahul Quran an zikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma uqtisailin. Rasulullah bersabda dari hadis qudsi, Allah berfirman, siapa yang disibukkan oleh Al-Quran, dari berzikir, dari memohon doa kepada Allah, karena sibuk membaca, sibuk menghafal, sibuk mentadaburi, sibuk bermajlis, sampai ia tidak sempat memohon langsung permohonannya kepada Allah, justru ia diberi. Lebih utama dari orang-orang yang meminta kepada Allah boleh. Tapi di antara cara kita mendapatkan keberkahan Al-Quran, justru kita memintanya melalui Al-Quran. Meminta kepada Allah melalui bacaan Quran. Meminta kepada Allah melalui menghafal Al-Quran. Melalui tadabbur Al-Quran. Melalui mengajarkan Al-Quran. Melalui kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena kalamullah. Tentu keutamaannya di atas semua kalam yang ada, di atas semua ucapan yang ada. Begitulah sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tirmidzi dan hadis sebelumnya juga. Bagaimana kitab Allah ini penuh dengan keberkahan. Satu huruf 10 kali lipat. Bayangkan kalau kita baca sekian huruf, sekian kalimat, sekian ayat, bahkan kita menghatamkannya, tentu keberkahan demi keberkahan akan diraih oleh orang yang meyakini keberkahan dari Al-Quran. Dan sahabat asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita berusaha mendapatkan keberkahan itu, keberkahan Al-Quran dari membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengkajinya, selalu bergaul dengan Al-Quran, menjaga kemuliaannya, beradab dengan Al-Quran, memahami pesan-pesannya, mengambil pelajaran dari kisah-kisahnya, mengikuti semua tuntunannya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kita pula rajin untuk menebar Al-Quran ini. Kita pula tidak penat untuk membaca Al-Quran. Kita pula yakin Al-Quran akan memberikan syafaat. Puncak dari keberkahan Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, adalah saat kita semuanya sahabat asa digolongkan menjadi ahlul Quran. Sebuah keberkahan, sebuah kebahagiaan yang paripurna tentunya. Maka dikatakan sebagai puncak keberkahan Al-Quran. Tertinggi, tingkatan tertinggi, a'la darajat barakatil Quran. Tingkatan tertinggi seseorang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran saat digolongkan menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran adalah ahlullah, keluarga Allah. Dan hamba-hamba yang khusus, hamba-hamba pilihan, hamba-hamba istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan itu karena Al-Qur'annya. Bayangkan kita disebut sebagai keluarga Allah. Kita dikatakan keluarga fulan, ya, keluarga dari fulan, subhanallah, bahagianya kita. Bagaimana kalau nanti di yaumil qiyamah kelak kita disebut sebagai wahai keluargaku, datanglah menghadapku. Wahai pilihan-pilihanku, wahai hamba-hamba yang sangat mulia di sisiku, maka Allah memberikan kemuliaannya. Kita dipanggil dengan ahlul Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan motivasi yang sangat besar untuk kita semuanya meraih keberkahan Al-Quran dan tidak berhenti. Kita terus sampai puncaknya menjadi ahlul Quran. Innalillahi ahlina minan nas. Sungguh Allah punya keluarga di antara manusia. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Mereka ingin menjadi apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sebutkan. Makanya mereka bertanya, siapa mereka ya Rasul? Rasul menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khasat. Mereka ini ahlinya Al-Quran, ahli membacanya, ahli mentadaburinya, ahli menghafalnya, ahli mempelajarinya, ahli mengajarkannya, ahli mengamalkan semua tuntunannya. Maka mereka ini adalah keluarga Allah, mereka pula hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata lain, sahabat asa yang dimuliakan Allah. Kita ingin terus-menerus ya mencari dan meraih keberkahan dari Al-Quran ini dengan berbagai amal kita yang dikaitkan dengan Al-Quran. Sampai dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adabil Quran, tidak ada yang lebih baik dari kita mengucapkan oleh lisan kita, yang terucap dengan lisan kita, Abdul Zikri tilawah Al-Quran, melainkan membaca Al-Quran.
Dan tilawah Al-Quran bukan sekedar membaca, tapi membacanya dengan memaknainya, dengan memahaminya, merenungkannya, menghayatinya. Bahkan jika kemudian belum bisa nangis, kata Rasulullah SAW, fa'illam tabku fatabaku. Jika kita tidak mampu menangis, maka berusahalah untuk menangis. Paksakan menangis. Kenapa? Karena keberkahan dari orang yang menangis saat membaca Al-Quran amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ainani la tamassuhun nar. Dua mata. Jika ia berlinang air mata, jika ia berjaga untuk Allah, maka mata itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Yaitu mereka yang menangis karena takut kepada Allah. Mereka yang menangis saat menudungi semua tuntunan Allah, membaca Al-Quran, mentadaburinya. Mereka pula begadang karena ingin menjalankan ibadah di sisi Allah. Maka saat itu matanya tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala yang panas membara. Mudah-mudahan sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Quranic Live yang digagas oleh Asa TV Indonesia ini akan memberikan banyak pencerahan tentang Al-Qur'an kita, tentang kitabuna, tentang kalamullah. Sekian banyak yang kita kaitkan dengan Al-Quran. Tidak ada, melainkan hanya kemuliaan, hanya kebaikan, hanya keberkahan. Tidak ada yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, melainkan juga kebaikan. Dan siapapun yang bergaul dengan Al-Quran, pasti dia mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, dan keberkahan dari Al-Quran. Ayo raih terus keberkahan Al-Quran. Keberkahan itu bukan berhenti di waktu tertentu saja, tapi kita jaga, kita pertahankan, kita kekalkan. Karena ciri dari keberkahan, manakala dijalankan dengan terus-menerus secara kontinu, sesuai sabda baginda Nabi Muhammad SAW, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang dijalankan secara terus-menerus, tidak berhenti. Meskipun tentu karena keterbatasan kita, waktu kita, karena keadaan kita, kita tidak mungkin, tidak begitu banyak. Tapi sedikit demi sedikit, asal itu dijalankan secara rutin, dijalankan secara kontinu, ada jadwalnya, maka insya Allah semuanya akan menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Asa, hafizakumullah, beberapa catatan kita tentang bagaimana kita meraih berkah Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya akan semakin menambah keberkahan kita, menambah kemuliaan kita, dan menambah kebaikan kita semuanya bersama Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. InsyaAllah kita bertemu di lain kesempatan tentang tema yang sama, Quranic Life, hanya di Asa TV Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.